Kalau saya pengen menulis 10 minimal buku dalam kehidupan, wah saat ini saya baru pembaca buku, istilahnya penikmat gagasan. Saya harus jadi pencipta gagasan, penulis buku. Kalau gitu, wah pengetahuan ejaan bahasa Indonesia harus saya tambah nih. Kemudian saya mengikuti beberapa pelatihan penulisan buku. Menulis yang pertama pasti tidak gampang. Orang bilang apa? Acak adut amburadul begitu ya. Tetapi konsep penulisan buku, teman-teman community 30 Minute for Success adalah tuangkan dulu, editing, nambah, kurang, bagi, kalau ilmu matematika ya, itu jangan pusingkan dulu. Kalau dari pengalaman saya, selesaikan, hadapi ketakutan itu. Begitu kita sudah hadapi, kita lakukan, meskipun hasil awalnya belum tentu bagus, tetapi itu mengkondisikan diri kita, potensi kita untuk bisa keluar, untuk bisa muncul. Teman-teman sekalian, channel ini dibuat untuk Anda, untuk kita bersama, supaya kita bisa sama-sama sukses. Kita belajar dari pengalaman orang lain, orang yang telah berhasil mencapai sesuatu, orang yang telah berhasil melewati sesuatu rintangan, tantangan, peluang, mendapatkannya, ya. Kita maju bersama-sama. Yuk kita simak dengan baik channel ini. Teman-teman Community 30 Minute to Success, kita ketemu lagi hari ini, dan seperti biasa kita kedatangan tamu istimewa. Kali ini beliau bernama Pak Tony Yoyo. Halo Pak, apa kabar? Baik, sangat baik Prof. Idris. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Saya tahu Bapak sibuk sekali dengan berbagai kegiatan Pak gitu ya. Teman-teman, Pak Tony Yoyo ini seorang yang agak unik menurut saya gitu ya. Jadi selain beliau ini punya berbagai gelar akademis, beliau juga punya banyak sertifikasi gitu. Kalau gelar akademis kan orang sudah tahu ya Pak biasanya ya. Ya. Tapi kalau sertifikasi apa saja Pak yang Pak Tony miliki ini? Ada beberapa sertifikasi, Prof. Jadi berkaitan dengan public speaking. Okay. Kemudian ada juga, jadi ini di beberapa bidang, termasuk saya pernah belajar hipnosis. Okay. Kemudian pernah juga mengambil grafologi. Grafologi itu ilmu menganalisis tulisan tangan. Untuk mengenali sifat karakter seseorang. Jadi ada beberapa bidang. Tapi saya jangan hipnotis Pak ya? Oh, sebenarnya tidak seperti itu. Kebanyakan ya Prof ya. Artinya kalau seperti profil Prof Idris, orang yang analitik segala macam, enggak segampang itu sebetulnya. Jadi ada syarat-syarat tertentunya betul, lah Pak gitu ya. Betul. Jadi betul, itu dari sisi bidangnya Pak ya. Tapi saya juga mendengar teman-teman ya, Pak Tony Yoyo ini, beliau ini yang disukses di banyak bidang lah gitu ya. Tapi nanti kita akan fokus di satu gitu ya. Tapi kita coba tanya dulu kepada beliau langsung gitu. Pak Tony sebelumnya Pak atau sampai saat ini bidang-bidang apa saja sih yang sudah Pak Tony geluti Pak gitu? Ya, Prof Idris. Jadi sepanjang usia ini ada hal-hal yang saya jalani. Sebenarnya dua hal atau dua jalur utama, yaitu seperti yang tadi akademis, saya menyelesaikan 4 pendidikan tinggi, 1 S1, 2 S2, dan 1 S3. Tapi konteksnya bukan mau bereskan, dapat sertifikat, jual sertifikat itu, tetapi proses pembelajaran diri. Kemudian dalam konteks bekerja secara profesional, di mana saya pernah bekerja di beberapa perusahaan yang cukup besar. Kemudian di beberapa industri. Nah, di sana pernah sampai level manajemen puncak. Sekarang pun saya masih menjadi pekerja profesional worker, tetapi karena ada aktivitas lain sehingga saya tidak melakukan itu di perusahaan secara full time. Sudah beberapa tahun belakangan ini, Prof. Oh, jadi lebih advisor gitu Pak ya. Tapi kalau betul. Maaf nih Pak Tony, kalau terlalu nanti kalau kita nggak sebut salah satu atau bagaimana, dan teman-teman Community 30 Minute to Success ini kan berpikiran ini kok kasih teka-teki. Iya. Kalau saya nggak salah Pak, dulu tuh Pak Tony itu adalah, atau saya nggak tahu kalau mungkin sampai sekarang ya, itu Chief Operating Officer ya Pak ya. Betul. Dari bakmi yang terkenal itu Pak ya. Salah satu brand yang familiar barangkali ya bagi publik, itu adalah bakmi Gajah Mada. Bakmi GM namanya. Bakmi GM populernya, dan saya merasa sangat bangga, appreciate
Itu termasuk salah satu company yang saya pernah bekerja, yang saya tahu sangat mengutamakan kualitas. Jadi produk-produknya, cara pembuatan, bahan baku segala macam, itu saya harus acungkan 2 jempol, bukan hanya satu. Termasuk satu company yang saya tahu komitmen terhadap kualitas sangat bagus. Ya itu kan karena Chief Operating Officer-nya kan yang operate-nya itu loh Pak, kan gitu ya. Itu ya. Terima kasih Bro. Nah, jadi itu di bidang makanan ya Pak ya. Tapi ada bidang lain lagi kan Pak ya, mungkin ya. Betul. Sebelumnya lagi saya pernah di retail di Matahari dengan di Alfa. Lalu ada di perusahaan manufacturing di PT Arnold yang dari Australia, kemudian diakuisisi oleh Campbell Soup Amerika. Dan saya pernah di bidang kelapa sawit di Smart Tbk, salah satu perusahaan di dalam grup Sinarmas. Di sana terakhir saya sebagai EVP. Kemudian yang paling baru saya di Ralali. Ralali adalah B2B leader untuk di Indonesia, yang pertama dan masih menjadi leader sampai saat ini untuk B2B, sebagai COO juga di sana. Jadi ada beberapa bidangnya. Betul. Karena teman-teman komunitas Triminic Success ini berasal dari berbagai ragam latar belakang Pak. Jadi kalau kita memperjelaskan enak ya Pak ya. Jadi nggak bertanya-tanya gitu. Baik, jadi teman-teman komunitas Triminic Success ya, banyak hal yang beliau sudah capai ya, baik akademis ya, baik maupun karir gitu ya, dan juga yang juga membuat saya ini mengundang beliau untuk datang ya, karena di balik kesibukan dia itu beliau masih mau berbagi, dan berbaginya itu dengan hati yang tulus. Saya boleh bolong gitu Pak ya, gitu ya, dari lubuk hati terdalam. Gitu ya. Nah, tapi ya ini Pak, ini tantangannya buat Bapak nih Pak ya. Saya hari ini ya tidak menanyakan kesuksesan di bidang-bidang itu Pak. Ya. Mungkin kalau nanti Pak Tony ada waktu yang lain gitu Pak ya. Baik Pak. Ya, tapi yang ingin saya tanyakan itu Pak, salah satu yang Bapak juga belum sebutkan, ternyata Pak Tony ini juga penulis buku ya Pak. Betul Prof. Nah, dan kalau saya nggak tahu teman-teman komunitas Triminic Success itu menganggap menulis buku itu ya 15 sukses atau enggak begitu ya. Kalau buat saya itu suatu kesuksesan tersendiri Pak gitu ya. Sukses di sini Pak selalu kita mengatakan adalah perjalanan Pak ya. Jadi kita tidak jadikan tujuan, karena kalau tujuan kan wah kita sampai situ kita berhenti. Selesai. Kan Pak gitu. Ya, betul Bro, gitu. Betul. Jadi Pak 15 buku, ada berapa pertanyaan Pak nanti ya yang ingin saya tanyakan gitu Pak ya. Pertama, kok kepikiran sih nulis buku dengan kesibukan itu gitu Pak. Nah kita mulai dari situ lah mungkin Pak gitu. Boleh tolong Pak gitu, silakan. Ya, Prof Idris, teman-teman community 30 Minute to Success. Jadi menulis buku ini boleh dikata satu tahapannya baru interest atau minat dari saya. Saya belum boleh katakan passion, meskipun sedikit koreksi total 14 buku. 14 bukan 15 ya. 15 yang sedang ditulis ya gitu ya. Mudah-mudahan akan ada buku-buku lanjutan setelah itu. Tetapi lebih cenderung kepada bagaimana kita, setiap dari kita sebetulnya tanpa kecuali ya manusia-manusia yang normal gitu ya. Nah, kita punya potensi, berbagai potensi di dalam diri, tinggal bagaimana kita mengkondisikan itu keluar. Meskipun terkesannya 14 buku, wow pasti orang ini sangat berdedikasi dalam penulisan. Enggak demikian. Karena itu berkaitan dengan tujuan dalam hidup saya. Salah satu tujuannya adalah menulis sebenarnya minimal 10 buku sepanjang kehidupan ini. Oh, jadi udah lewat 4 nih. Ya, lewat 4. Okay. Asal mulanya sangat sederhana. Salah satu pemicunya adalah begitu saya lulus strata 1, selesai kuliah 1-2 tahun, saya melihat seorang kakak kelas saya menulis buku. Kemudian saya melihat begitu, saya tahu demikian, saya berpikir dia bisa, harusnya saya juga bisa. Lalu dengan seperti itu saya harus bisa menulis. Oke, jadi jangan-jangan Pak, jangan-jangan karir-karir tadi Bapak cerita itu, kuliah-kuliah yang berhasil tadi, sertifikasi yang berhasil itu juga dimulai dengan situ ya Pak ya. Orang lain bisa, kenapa saya enggak? Salah satu seperti itu. Oke, jadi teman-teman komunitas Triminic to Success ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin buat Anda. Betul. Itu Pak ya. Betul. Nah, lalu kan kalau hanya bilang oh enggak, saya pasti bisa kan, enggak cukup Pak gitu. Betul. Nah,
Sampai 14 buku ini gimana ceritanya Pak? Gitu. Nah, kebetulan saya juga termasuk salah satu orang yang belajar manajemen, salah satu jalur keilmuan saya, khususnya di strategic management. Strategic management kita bicara, kita perlu ada satu arah, satu tujuan, satu target. Dengan itu kita tahu mengarahnya, mengukur kecepatannya. Nah, jadi saya ada tujuan, ada perjalanan, ada alat ukur gitu Pak ya. Ada strategi karena strategic management gitu, begitu ya. Jadi ada sasaran, ada tujuan, ada visi lah kita sebutnya gitu. Betul. Kemudian ada strategi mencapai ke sana, tapi mencapai itu diukur gitu. Harus dilakukan strategi itu. Nah, jadi ada ukurannya gitu Pak ya. Betul. Sampai mana nih gitu. Ya. Ya kalau di jalan tol kita dari Jakarta ke Bogor, udah kilometer berapa sih kita nyampe gitu kira-kira gitu betul, Pak ya. Gitu betul. Ya. Okay. Sangat betul Bro. Ya, itu menarik itu Pak ya gitu. Nah jadi saya mencoba ke dalam diri saya bahwa saya percaya saya punya atau saya mungkin untuk meraih berbagai hal, berbagai bidang, berbagai tingkatan. Tentu saja itu tidak akan bisa terrealisasi kalau kita tidak mengambil tindakan. Di mana sebelumnya kita merancang juga. Oh, kalau saya mau menuju ke sini lebih baik jalan biasa kah, jalan tol atau hybrid misalnya dan lain sebagainya. Kemudian kita jalani, kita ukur. Nah, tentu saja kita harus melengkapi diri kita. Kalau saya pengen menulis 10 minimal buku dalam kehidupan, wah saat ini saya baru pembaca buku, istilahnya penikmat gagasan. Saya harus jadi pencipta gagasan, penulis buku. Kalau gitu, wah pengetahuan ejaan bahasa Indonesia harus saya tambah nih. Kemudian saya mengikuti beberapa pelatihan penulisan buku. Kemudian membaca dari berbagai tulisan, dari berbagai jalur tipe tulisan. Sehingga saya punya beberapa bekal yang bisa digunakan. Dalam perjalanan waktu, proses itu tentu nggak gampang. Ternyata ada kendala ini, itu, segala macam. Nah, dengan proses yang seperti itu, saya harus beradaptasi supaya tujuan yang sudah dicanangkan itu tetap bisa diraih. Atau paling tidak mendekati kenyataannya, nah, melebihi tadi gitu ya. Halangan-halangan itu kan biasanya orang sebutnya win-win gitu Pak ya. Biasanya kan macam-macam lah sebutannya gitu Pak ya. Betul Bro. Nah, kalau menghadapi seperti itu Pak, kan 14 buku ya saya yakin lah itu pasti ininya banyak lah gitu godaannya atau orang bilang win-win atau apalah namanya gitu Pak ya gitu. Betul. Ya. Itu gimana Pak Bapak secara menanggulanginya? Dan menurut saya sih pasti itu juga berhubungan pada saat Bapak kuliah, kerja gitu kan ya, berprofesi gitu kan gitu ya toh. Nah, bagaimana Pak caranya Bapak menangani ini supaya teman-teman community 3 Minute Success ini yang saya yakin Pak juga menghadapi hal seperti itu bisa terinspirasi, bisa belajar dari pengalaman Pak. Ya, pengalaman itu kan katanya guru paling baik Pak ya. Tapi kalau bisa pengalaman orang lain yang kita pelajari ya, Pak. Kalau kita ngalamin juga ya butuh waktu yang terlalu panjang gitu ya. Ya, teman-teman community 30 Minute for Success. Jadi konsepnya adalah kita secara umum kita butuh tujuan. Atau berbagai tujuan, karena tentu saja kita punya tujuan secara finansial, secara kesehatan, secara keluarga, relasi, dan lain sebagainya. Dan sangat mungkin teman-teman sudah pernah tahu atau mempraktekkan bagaimana membuat tujuan. Nah, setelah itu kita butuh strategi nih, bagaimana secara langsung kita bisa mencapai itu. Tapi dalam kenyataannya kehidupan ini tidak menyediakan kenyamanan, kemudahan bagi setiap orang gitu ya. Jalannya nggak mulus lah. Gitu. Nah itu Pak, gimana itu cara menghadapi jalan nggak mulus ini gitu Pak ya kan gitu. Nah dalam konteks ini saya mencoba mengaplikasikan pelajaran-pelajaran baik akademik maupun pengalaman di profesional bahwa kita begitu satu tujuan kita sudah canangkan dan kita yakin tujuan ini istilah saya meaningful berarti itulah yang kita pegang. Cara proses bisa jadi perlu penyesuaian. Bisa jadi bahkan satu strategi, satu cara yang kita udah pikirkan, bisa jadi kita harus ubah sepenuhnya cari cara yang lain. Nah, fleksibilitas kita dibutuhkan di sana. Tentu saja sebagai manusia biasa, kita dimungkinkan kan, berkreasi, berpikir, belajar dari orang lain, dan seterusnya. Jadi maksud saya, satu tujuan, dua strategi, jalankan prosesnya. Di dalam menjalankan proses itu kita evaluasi, apakah mendekatkan di waktu yang tersedia, ataukah tidak geraknya itu tidak signifikan. Jadi, berarti mungkin kita harus mengubah proses atau cara itu. Pak Tony ingin mengatakan bahwa oke, untuk mencapai tujuan itu kita punya alternatif jalan. Betul sekali, Bro. Yang kita sudah pikirkan, kita sesuaikan dengan kondisinya untuk mencapai tujuan itu supaya
mungkin lebih cepat, mungkin lebih efisien, mungkin hasilnya lebih maksimal kan gitu. Betul. Tapi pada saat yang sama Pak Tony juga ingin mengatakan bahwa kalau Anda ketemu dengan jalan yang tersendat tadi gitu ya, dan Anda mengulang-ulang lagi gitu ya, itu sama aja Anda ya kalau saya ngutip Albert Einstein bilang, if you are doing the same thing again and again and you want a different result, that is insanity katanya gitu ya. Kan hasilnya gitu, Pak, akan sama ya. Jadi hasilnya akan sama dan Anda Betul. harus berbeda kan. Betul, Di apa juga hasilnya akan begitu kan gitu. Iya. Oke, jadi itu suatu yang menarik ya teman-teman Community Determined to Success ini gitu ya. Nah, lalu setelah Bapak bisa menyelesaikan itu, nah, terus nulis nih Pak gitu. Nulis ya. Kendalanya apa lagi Pak dalam menulis itu? Ada satu hal yang tadi perlu saya tambahkan, Prof. Teman-teman Community 30 Minute for Success. Sangat mungkin kita terbiasa mendengar, carilah mentor atau coach begitu ya. Dalam konteks ini saya mengatakan semacam role model bagi kita. Tentu saja untuk bisa merealisasikan tujuan itu, menulis, memproduksi 10 buku atau lebih misalnya, saya butuh apakah ada teman, kenalan yang mungkin belum jadi teman, saya ajak jadi teman. Tapi dia pernah menulis buku dan berhasil gitu. Tentu harus ada role model yang sudah sukses. Secara action, bukan hanya secara teori, demikian Bro. Jadi saya jadi ingat nih Pak Tony nih. Jadi dulu itu Pak ada satu roti terkenal Pak gitu ya. Iya. Dan dia berhasil kan Pak gitu. Tapi kalau kita mau bikin toko roti Pak, dan kita ngobrol ke teman-teman, yuk kita bikin roti yuk. Maka ada satu yang pernah saya baca mengatakan bahwa di atas 90% orang sekitar kita itu negatif. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang bukan ahlinya itu, maka yang akan dia ceritakan adalah segala macam kemungkinan kegagalan ya, gitu yang akan dialami gitu Pak. Itu jadi, realita ya. Jadi teman-teman Community 30 Minute to Success, Anda ingat kalau Anda mau sukses tadi, cari ya orang yang udah berhasil di sana. Ya, jadi learn from the best. Kira-kira kan gitu Pak ya, yang Pak Tony maksudkan gitu. Iya. Oke, jadi Bapak menemukan nih Pak ceritanya nih Pak. Bapak menemukan orang itu, terus lanjutannya bagaimana nih Pak? Tentu kita harus menjalin komunikasi, menjalin relasi ya. Karena sangat mungkin tidak akan secara leluasa yang bersangkutan atau role model ini mau membimbing kita, mau memberikan feedback, kitanya yang harus membangun. Kalau orang Jakarta bilang, emang lu siapa? Kan gitu ya Pak ya. Kira-kira begitu Bro. Dan sangat kita harus bersyukur ya di dalam perkembangan waktu di mana teknologi memungkinkan kita belajar tidak harus secara langsung. Ada Profesor Google Pak ya gitu ya. Betul. Teman-teman Community 30 Minute for Success, silahkan ketikkan keywordnya, apakah di mesin pencari kah, ataukah di YouTube kah, dan lain sebagainya. Apa yang kita inginkan, yang kita nggak bisa cari. Kadang-kadang kita ketikkan satu kata kunci berjuta, dia akan keluar. Jadi maksud saya adalah potensi di dalam diri kita ada, tetapi potensi ini harus dikondisikan. Baru ini keluar menjadi satu output, satu karya dalam diri kita. Nah, salah satunya adalah selain kepercayaan diri, tentu ada teknik seperti yang Prof sudah katakan ya. Ada orang-orang yang kita bisa rangkul, dukung kita untuk mempercepat supaya apa yang kita targetkan bisa diinikan. Ya, jadi artinya Pak Tony itu ingin mengatakan bahwa oke, kalau kita mau sukses, kita belajar dari orang lain, ya. Tetapi kita belajar, passion kita juga harus ada. Jadi kita membuat sebab supaya akibatnya sesuai dengan keinginan kita gitu. Tepat sekali, Bro. Gitu Pak ya, gitu ya. Tepat sekali. Jadi ini saya berusaha untuk membuat suasana supaya teman-teman Community 30 Minute to Success ini Pak bisa menangkap dengan gamblang gitu Pak ya. Tentunya Pak penjelasan Pak Tony sudah bagus sekali karena Pak Tony ini kan seorang public speaker ya, gitu Pak ya. Iya benar. Salah satu ya aktivitas. Ya, jadi itu ya menurut saya oke Pak. Jadi artinya sudah belajar, beradaptasi ya. Kemudian buku pertama sekali Pak terbitnya itu dibandingkan yang lain tentunya yang pertama lebih pelan Pak ya daripada yang lain Pak gitu ya. Atau gimana nih Pak? Ternyata fenomena itu tidak persis seperti itu Prof. Tapi memang karya pertama adalah biasanya tantangannya lebih besar, teman-teman Community 30 Minute for Success. Tetapi ada satu hal yang saya percayai pada waktu belajar atau mulai masuk ke dunia penulisan, ada satu prinsip, satu teknik yang diajarkan,
ide itu bisa datang dari mana-mana. Nah, kebetulan salah satu aktivitas saya berbagi ke berbagai komunitas-komunitas. Katakan komunitas-komunitas religius pada waktu itu. Kemudian topik-topiknya berbeda-beda. Nah, akhirnya itu saya kumpulkan, saya terbitkan jadi satu buku. Jadi dalam payung yang sama. Katakan di aspek ini, tulisan atau pembicaraan atau sesi sharing dengan payung topik-topik itu saya kumpulkan, jadilah buku pertama. Jadi Pak Tony ingin mengatakan, mohon maaf, Pak Tony ingin mengatakan sebenarnya dalam hidup kita ini sudah banyak hal yang bisa kita tulis, kan gitu Pak ya? Betul. Ya, jadi coba saja misalnya kita melihat kepada sesuatu yang biasa kita lakukan. Misalnya kalau teman-teman Community 3 Minute to Success ini Pak sedang bekerja di perusahaan misalnya gitu ya. Dari sekian tahun itu pasti ada rutinitas yang diulangi, pasti ada hal-hal yang membuat sesuatu menjadi lebih baik dan sebagainya, itu dikumpulkan, ditulis gitu Pak. Yang penting tulisnya kan Pak gitu ya. Nah, ini balik lagi nih Pak, nulisnya ini Pak gitu ya. Nulisnya ini gimana nih Pak? Yang pertama kali nulis ini loh Pak gitu kan. Saya yakin Pak Tony juga ngalamin ya Pak ya. Pertama kali nulisnya ini Pak gitu. Kalau setelah lewat itu mungkin sudah ada ininya Pak gitu ya. Iya. Menyambung dari Profesor Idris barusan, ya bagus sekali. Tetapi sebelum saya masuk situ, sekilas saja, buku yang kedua dari kanan ini, Bingkai Refleksi, itu membingkai kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Membingkai itu maksudnya memaknai, sehingga kita dapat makna dari kejadian sehari-hari yang kita lakukan. Tanpa kita membingkai, maknanya itu nggak dapat. Hanya kita lakukan rutinitas saja. Contoh pada waktu itu saya ada di satu perusahaan, teman-teman Community 30 Minute for Success. Saya menulis, tapi ini bukan untuk menjilat beliau ya, ABS, asal Bapak senang begitu ya. Saya menulis, wah atasan saya yang di kantor saat ini, beliau begitu datang menyapa yang lain gitu ya, bla 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 begitu. Orang kalau mau sukses, bingkai dari kejadian itu, kita harus bisa memperlakukan orang yang setara, orang yang di bawah kita, orang yang di atas kita. Nah itulah sebagai bekal supaya kita dapat dukungan. Nah itu saya tuliskan. Kalau pertanyaan Prof. Idris, menulis awalnya, betul sekali Prof. Saya jadi ingat ya, waktu belajar dulu, hukum inersia kelembaman. Kalau cenderung diam, mau memulai itu, beratnya luar biasa. Tapi kalau sudah memulai, akan jauh lebih mudah bergulirnya. Itu saya pegang teguh. Maka yang saya lakukan tidak hanya dalam penulisan buku pertama, tetapi melakukan apapun yang baru bagi saya adalah jangan dulu ukur hasilnya. Yang penting lakukan dulu. Kita mulai merasa nyaman, kita mulai merasa terbiasa, dan pola, ritme, frekuensi itu akhirnya membantu kita untuk mengalir terus. Menulis yang pertama pasti tidak gampang. Orang bilang acak adut amburadul begitu ya. Tetapi konsep penulisan buku teman-teman Community 30 Minute for Success adalah tuangkan dulu, editing, nambah, kurang, bagi, kalau ilmu matematika ya. Itu jangan pusingkan dulu. Malah kalau kita dibantu oleh penerbit atau editor profesional, beliau-beliau akan membantu kita untuk mengedit tata bahasa, untuk menyusun kembali. Yang penting ide dasarnya, poin-poin utamanya kita udah tuangkan dulu. Jadi teman-teman Community 30 Minute for Success, kalau dari pengalaman saya, selesaikan, hadapi ketakutan itu. Begitu kita sudah hadapi, kita lakukan, meskipun hasil awalnya belum tentu bagus, tetapi itu mengkondisikan diri kita, potensi kita untuk bisa keluar, untuk bisa muncul. Nah, kalau kita persisten, hasil yang bagus udah di depan. Oke, jadi artinya tadi lancar lah Pak, anggap ya, sudah nulis nih. Yang berikutnya kan supaya bukunya bisa terbit Pak. Kan itu kan juga suatu tantangan. Iya, betul Prof. Nah, jadi gimana nih Pak rahasianya kok kalau boleh berbagi nih 14 buku terbit dan ada penerbitnya gitu Pak ya. Gitu. Yeah, nah ini gimana nih Pak? Iya, teman-teman Community 30 Minute for Success, kalau kita silakan dicek ya data ini di internet. Kalau di Amerika ada penulis-penulis yang bahkan menghasilkan itu penghasilannya itu $1 miliar lebih. Sebelum sesi ini saya coba cek, namanya Elizabeth
Elizabeth apa begitu belakangnya ya, 1,2 1,3 miliar dolar Amerika. Jadi Sekitar 18 triliun rupiah. Oke, jadi saya nangkepnya gini, nah maksudnya Pak Tony ini gini, kalau kita mulai sesuatu itu, coba kita mulai dengan pemikiran yang baik dulu. Oke, saya mau nulis buku dulu, ya kan, nulis buku dulu gitu. Tetapi ibaratnya tuh maksudnya jangan punya pemikiran ke duit dulu gitu Pak ya. Kalau tadi saya nangkepnya gitu ya. Tetapi nih ada orang yang nulis buku itu bisa sampai 1,2 miliar dolar gitu Pak. Betul, gitu Bro. kan gitu ya. Karena itu di Amerika gitu kan Pak gitu ya. Iya. Jadi artinya kita belajar dulu dari awal, belajar dari pengalaman orang lain, belajar ada mentornya dan sebagainya, kita tulis gitu karena ada potensi ke sana. Salah satu ya, Prof. Salah ya. satunya ya, salah Ya. satu ke sana gitu ya. Tapi tahapan itu Pak Tony ini sudah melewati beberapa tahapan nih. Berhasil nulis dulu satu buku. Kan itu yang paling susah kan, Pak? Ya. Terus buku kedua udah 14. Ya toh? Nah, sekarang saya yakin nih pasti Pak Tony tadi kan udah cari-cari nih. Kok bisa ya dia 1,2 juta dolar ini Pak gitu. Nah, Iya, Bro. nah ini gimana nih Pak? Boleh tolong share nih Pak gitu. Karena kan menarik Baik, juga ya. baik. Kalau ada sesuatunya kan menarik juga walaupun itu tidak harus jadi tujuan utama gitu kan Pak gitu. Iya. Oke. Itu yang nomor satu ya. Nomor dua, teman-teman sangat mungkin familiar J.K. Rowling, serial Harry Potter, itu juga di atas 1 miliar dolar, tetapi lebih rendah dari Elizabeth yang tadi. Kalau Elizabeth itu bidang apa Pak? Kalau Harry Potter kan dia kayak komik lah gitu ya, kayak cerita. Masih dalam bentuk cerita Masih seperti dalam itu, bentuk itu. Prof. Iya. Ya, kalau dulu kan ada Barbara Cartland dan sebagainya gitu Pak ya. Betul. Itu kan ya buku-buku kayak apa ya? Kayak Fiksi kisah ya. bersambung ya, fiksi yang gitu Pak ya gitu ya. Iya. Nah, memang tantangan kita adalah kita butuh dibantu oleh penerbit. Kalau bisa penerbit papan atas, kalau di Indonesia kelompok Kompas Gramedia itu Ya, termasuk salah satunya misalnya penerbit gitu, Pak ya. papan atas. Nah, jadi banyak penulis-penulis baru nih yang punya obsesi, wow, saya harus bisa tembus itu. Nah, kebetulan saya ada buku yang tembus. Setelah tercapai, ya sudah, buku berikutnya yang penting bisa segera dikeluarkan, bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Jadi lebih ke dalam internal diri saya, Prof, dengan teman-teman community 30 Minute for Success, ada tujuan lain di balik pencapaian finansial dari royalti yang kita bisa dapatkan. Salah satu kutipan dari seseorang ya, tokoh publik, Pramudia Anandatur, kalau dalam bidang penulisan seringkali dikutip. Seseorang meskipun sangat pintar, sangat pandai, tidak akan bisa eksis dalam waktu yang panjang, dalam keabadian, kalau tidak menulis. Menulis adalah satu ungkapan untuk keabadian. Kira-kira seperti itu, Prof. Oke, nah oke Pak, itu tadi Pak Tony sudah banyak ya sharing kan bagaimana menulis gitu Pak ya, supaya berhasil dan ada bukti-bukti bahwa orang bisa dalam tanda kutip kaya raya gitu Pak ya dalam penulisan itu ya. Yang penting tadi lah ya, tulisannya bagus, kemudian di coaching, kemudian ada mentornya. Kemudian jangan lupa cari penerbit juga yang bisa mendukung itu Iya, kan Bro. gitu Pak ya. Tapi sekarang Pak, saya balik lagi nih Pak. Ini Iya. anti klimaks nih Pak ya. Ya, orang Indonesia itu Pak biasanya ada pendapat mengatakan malas baca Pak. Betul. Mungkin mereka lebih suka nonton channel kita ini nih Pak gitu. Ya, nah, daripada dia baca, mungkin dia lebih suka nonton ini. Ini anti klimaks nih Pak gitu. Iya. Nah, apakah masih tetap menarik Pak gitu menulis itu gitu. Menulis buku itu Pak gitu. Karena kalau misalnya orang Indonesia lebih suka nonton gitu Pak ya dibanding dengan membaca gitu ya, why not misalnya katakanlah Bapak menulis buku nih ya, Community 30 Minute to Success, How to Success in 30 Minute ya, kan gitu Pak ya, nulisnya tebal Pak bukunya, dia mendingan nonton channel ini Pak gitu. Nah itu gimana nih Pak? Tidak pernah gitu. dihabiskan buku itu ya, Prof ya. Iya gitu. Betul Bagaimana sekali. Pak? Gimana Pak gitu? Iya, kita harus akui bahwa perkembangan zaman lebih banyak orang yang mengandalkan visual ya, di visual dalam konteks menonton tayangan-tayangan dibanding dalam bentuk teks. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu, teknologi juga memungkinkan kita tulisan itu diubah menjadi format-format yang lebih bisa diterima. Jadi seperti e-book misalnya gitu Pak ya, e-book. Gitu. Iya, kebetulan beberapa buku saya atau potongan dari buku itu sudah ada beberapa pihak teman-teman yang lain yang mengambil.
Jadi artikel itu kemudian dijadikan bentuk podcast, tetapi podcast yang apa? Podcast yang suara, didengarkan, ya, suara. Yang voice podcast lah. Gitu. Apakah dalam bentuk membaca lengkap artikel atau tulisan itu, ataukah dijadikan bahan, dikupas, jadi dibuat dalam bentuk tanya jawab seperti ini. Iya. Kemudian ada pilihan lain selain buku fisik seperti ini, kita temukan dalam bentuk e-book yang lebih fleksibel bagi sebagian orang untuk mengakses, membaca seperti itu. Ya, jadi e-book Pak salah satunya, kalau ada waktu bisa baca. Terus Ya. kemudian tadi podcast suara sambil nyetir mobil pun bisa dengerin kan Pak gitu ya. Iya, gitu ya. betul. Tapi betul, itu sebenarnya buku juga gitu Pak ya, tapi Betul. buku dalam bentuk yang lain gitu. Iya. Nah, jadi tapi mungkin masih belum familiar aja Pak gitu ya. Karena kan sering juga orang bertanya-tanya, ya ujung-ujungnya kalau nulis doang rugi nggak sih gitu kan Pak gitu, ya kan gitu. Tapi kan tadi Pak Tony sudah mengatakan, oh ini berpotensi nih, ada yang sudah menghasilkan sampai ya sekian juta US dollar kan gitu Pak gitu ya. Ya kalau kita tentunya menulis sesuatu yang bagus, yang menarik ya, yang cocok gitu Pak ya. Betul sekali Bro. Kalau di Indonesia memang datanya jauh lebih rendah penghasilan yang didapat dari penulis. Oke. Data terakhir yang saya coba akses, saya dapatkan kalau di Indonesia yang terpublikasi itu adalah Denny JA. Denny JA bisa mencapai sampai 1 triliun penghasilannya. Tetapi tidak murni dari karya tulis. Meskipun tulisan beliau banyak sekali. Beliau adalah konsultan politik dan seterusnya. Artinya apa? Kemampuan menulis itu kemudian menggiring atau beliau bawa ke beberapa bidang yang lain yang related secara langsung tidak langsung, pada akhirnya berbagai penghasilan yang beliau peroleh dipublikasikan. Oke, jadi artinya kalau tulisan dia itu bagus, orang menangkap intisarinya, kemudian itu membuka peluang dia yang lain gitu Pak ya. Betul sekali Bro. Jadi ini Pak Tony ini, kalau bicara dengan Pak Tony ini menarik sekali Pak, tapi karena keterbatasan waktu Pak, saya banyak terima kasih Pak sharingnya hari ini Pak ya. Terima kasih Bro. Ya dari berbagai bidang yang Pak Tony sudah sukses ini, salah satunya adalah menulis buku. Dan untuk sukses menulis buku, ya tadi sudah saya nggak perlu rangkum lagi Pak, teman-teman sudah nonton gitu Pak ya. Nah, jadi artinya bisa langsung suksesnya dalam arti dikenal publik dan kemudian bisa menghasilkan sesuatu akibat dari itu. Tapi ini bisa jadi batu loncatan untuk berbagai bidang yang lain. Betul. Itu yang ingin Pak Tony sampaikan gitu Pak ya. Apakah boleh ada tambahan sedikit saja Bro? Silakan Pak. Ya, teman-teman community 30 Minute for Success, Stephen Covey mengatakan kita mengasah berbagai aspek. Salah satu aspek itu dari 4 aspek adalah aspek mental. Nah, dalam aspek mental bagaimana mengasahnya? Membaca, menulis, merencanakan. Aktivitas yang merangsang kita untuk berpikir, untuk menganalisis, itu membuat diri kita ini bisa terus diasah, tidak menjadi kendor. Kemudian tentu saja menulis adalah satu branding bagi kita secara personal, di mana kalau kita bertukar kartu nama, ketemu orang baru, kita memberikan buku kita sebagai pertukaran kartu nama dari dia. Wow, itu sangat luar biasa. Kemudian kalau kita lihat teori motivasi Maslow, teman-teman sekalian, walaupun sudah zaman bahla, tapi masih terus menjadi dasar teori motivasi berikutnya. Ada 5 tingkatan. Tingkatan keempat adalah harga diri atau kebanggaan diri. Kemudian tingkatan kelima self aktualisasi diri. Self esteem atau harga diri, kebanggaan diri mudah bagi orang lain. Ukurannya adalah pencapaian. Kita mencapai sales, kita bisa lulus, dan seterusnya. Pencapaian yang membentuk harga diri itu bisa diraih orang lain. Artinya itu bukan sesuatu yang terlalu luas. Tetapi menulis buku itu adalah level yang tertinggi aktualisasi diri. Di mana aktualisasi diri itu artinya kita menghasilkan, melakukan yang tidak banyak atau tidak terlalu banyak orang lakukan. Sehingga kalau kita bisa menghasilkan karya buku, itu salah satu wujud dari aktualisasi diri kita dalam kehidupan ini. Demikian, Prof. Baik, terima kasih Pak Tony Yoyo. Ya, jadi memang inilah penulis buku sejati nih ya. Sampai ini pun masih memberi motivasi untuk menulis buku. Terima kasih Pak Tony atas waktunya. Teman-teman community 30 Minute sukses untuk kita semua. Ya, semoga kita selalu sehat ya dan sukses dan bahagia ke depannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.